meninggalkan sejenak segala urusan kita. Mari kita menghadap Tuhan. Kita angkat satu pujian di 188, bunyinya haleluya.
sampai saat pada malam hari ini yang masih dapat berkumpul menyembah dan sebentar lagi kami ingin mendengarkan seri firman Tuhan. Kiranya kau beri kami telinga yang mau mendengar. Lebih Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, agar kami layak mendengarkan firman. Dan jangan biarkan firman-Mu terbuang begitu saja. Biarkanlah firman-Mu tinggal hidup melekat di dalam kami. Dan biarkanlah kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berkatalah Engkau dalam seri firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Membawakan seri firman pada malam hari ini yang berjudul, buat judulnya anggap semua orang saudaramu. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, itu saudaramu. Amin. Amin. Coba katakan dari kiri kananmu, kau saudaraku. Amin. Kita semua adalah saudara. Amin. Amin. Kita semua adalah saudara semua. Satu di dalam Kristus, saudara di dalam Kristus. Jadi katakan, anggaplah semua orang saudaramu sekalipun mereka begitu sering menyakitimu. Sangguplah. Tapi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Anggaplah semua orang saudaramu sekalipun mereka begitu sering menyakitimu. Coba kita pikirkan saudara, dengan apa kita bisa memberi teladan atau merubah seseorang perilakunya terhadap kita. Orang yang menyakiti kita, kalau kita balas dengan kejahatan makin jadi. Coba kau balas kejahatan yang ia berbuat dengan kebaikan. Kau tanam terus kebaikan, tanam terus kebaikan. Anggap dia saudara. Jangan di situ dia berbuat jahat kepadamu, kau anggap dia musuhmu, karena saudara pun pernah berada di dalam hal itu. Saudara pun pernah menyakiti hati seseorang. Jadi tetap anggap semua orang adalah saudara kita. Amin. Amin. Di dalam Matius 5
Matius 5 ayatnya yang ke-44 sampai 48. Kita sama-sama belajar, amin. Amin. Saya bacakan ayat 44, Matius 5 ayat 44, saudara 45 dan seterusnya sampai ayat 48. Demikian firman Tuhan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah umpahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apakah diberinya daripada kedua orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah berbuat demikian? Sama-sama dengan serentak ayat 48, 3, 2, 1. Karena itu Amin. Jelas tadi dikatakan kalau ada yang berbuat jahat kepada kita, yang menyakiti hati kita, harus kita balas dengan kebaikan. kasih. Kita harus bisa. Kita diajarkan supaya kita sempurna di dalam Tuhan. Sempurna di dalam Tuhan. Bisa? Pasti bisa. Dan kita andalkan Tuhan. Ayat 44 tadi berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoa bagi mereka. Mungkin saat ini engkau dianiaya, saat ini engkau disakiti. Mari sama-sama belajar kita menahan emosi. Sekalipun saat engkau mau berbuat baik, engkau dikhianati, engkau disakiti, engkau dilukai, doakan dia. Pembalasan bukanlah urusan kita. Amin. Pembalasan adalah urusan Tuhan. Mungkin sekalipun dia memasukkan ke dalam penjara ini, menghipuskanmu, contohnya dihipus, dibuat ke dalam penjara, belajarlah untuk mengampuni, doakan, berkati. Kalau kita berbuat demikian, dia akan berpikir dan menyesal, dan dia akan berpikir kenapa dia bisa berbuat begitu, dan dia akan tahu bahwa engkau anak Kristus. Amin. Amin. Kalau engkau ini dikatakan dalam ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kalau orang berbuat baik kepada kita, lalu kita balas dengan baik, biasa aja. Tapi kita menjadi anak Kristus harus bukan biasa saja, tapi menjadi luar biasa. Dia tuh penasaran, kenapa dia bisa mengampuni, padahal aku telah menyakiti. Dan dia akan mengenal engkau sebagai anak Kristus, sebagai terang. Amin. Kalau dikatakan harus bisa, harus bisa. Mungkin saat ini engkau gagal melakukan mengasihi orang yang pernah menyakiti. Coba terus. Jangan cuma ditogel aja, kita coba terus. Melakukan firman pun kita harus mau coba terus. Amin. Amin. Ya. Kita next lagi. Ya, tadi berkata, Tuhan berkata, kasih musuhmu, berkati dia. Tuhan begitu mengampuni kita. Coba lihat dengan kesalahan-kesalahan kita, apa yang Tuhan balas kepada kita? Kasih. Itu yang diajarkan Bapak kita. Saat kita berbuat dosa, pada saat nenek moyang kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, apa yang Tuhan berbuat? Dia berikan nyawanya untuk menembus kita. Itu besar kasih Allah akan kita, akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Amin. Amin. Lalu saudara, jangan hanya ramah pada orang yang baik, mengucapkan salam, harus ikhlas pada semua orang. Jangan hanya ramah kepada orang yang baik kepadamu. Ya. Kan kalau kita lihat
orang yang baik sama kita, aman. Tapi poinnya saudara, kita harus berbeda. Kita adalah orang yang luar biasa, bukan biasa saja. Harus berbeda. Engkau disakiti, engkau benci padanya, sapa dia, berikan senyum terbaik. Amin. Berikan senyum terbaik. Tapi ikhlas, nampak senyumnya ngapa itu ya? Buat naik sikit kan? Coba sampai harus ikhlas, lepaskan senyum terbaik pada orang yang membenci. Tapi hendaklah kita jangan membenci orang. Amin. Amin. Namun kita mengasihi. Bukan menjadi engkau menjadi anak Tuhan bukan untuk menjadi pembenci, tetapi pengasih. Karena itu ajaran Tuhan. Menjadi pengasih. Ya kita buka lagi di Kejadian 16. Banyak ayat ini saudara. Amin. Kita langsung 45 ayat. Jadi mungkin kita selesai subuh jam 4. Amin. Kejadian 16 ayatnya yang ke-9. Ini tentang Hagar dan Ismail. Amin. Dikatakan di sini saudara, Kejadian 16 ayatnya yang ke-9 sampai 12. Saya baca kembali ayatnya yang ke-9 saudara, yang berikutnya sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan, Kejadian 16 ayat 9. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Saudara, Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, apakah engkau membuatkan banyak kelamaanmu sehingga dia dapat menurunkan banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamanya Ismail. Sebab itu Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang masuk kepada dia, biarlah dia nanti karena akan melawan tiap-tiap orang akan melawan dia. Tempat kediamannya akan datang kepadanya. 12 bersama-sama. Sebab katanya di sini dia yang telah melihat aku. Amen. Kalau saudara ceritanya ini, mungkin saudara tahu Ismail. Bukan Ismail Lubis yang bilang tadi ya. Tapi Ismail. Ayat 9 sangat memberkati saudara. Ayat 9 sangat memberkati katanya. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Siapa yang mau ditindas? Siapa yang mau ditindas? Sedangkan kepanasan aja udah bisa, apalagi mau ditindas. Amen. Tidak ada orang yang mau ditindas. Tetapi Tuhan berkata, biarkanlah engkau ditindas. Artinya saudara, tetaplah berbuat baik. Ada upamu, besar upamu. Amen. Enggak sia-sia perbuatan baikmu itu. Karena dari dikatakan lagi di ayat 10, lagi kata malaikat itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ini kita baca lagi saudara tentang bagaimana Ismail dijanjikan menjadi bangsa yang besar. Itu saudara kita. Baik, kita lanjut lagi. Kita buka lagi di Kejadian 21
Janjian 21 ayat 12 dan 13. Saya bacakan ayat 12 saudara 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebalah hatimu karena kau anak dan juga begitu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Saudara, amen. Kita keturunan Ishak dan saudara kita saat ini kita sebut yang Islam, mereka saudara kita ialah keturunan Ismail. Menurut mereka mendapat berkat, kita mendapat berkat. Itu saudara kita, saudara. Jadi saat ada kata-kata assalamualaikum, jangan kau langsung menggelitik atau apa, mendengarnya risih. Jangan. Bedanya assalamualaikum siapa? Sama aja. Mereka saudara kita. Mungkin berbeda kitab, tapi Tuhan kita tetap sama. Adakah Tuhan yang menciptakan dunia ini dua orang? Enggak, tetap satu. Yaitu Allah dan Tuhan. Satu, Allah yang satu. Allah yang satu. Siapa itu? Yesus Kristus. Dia itu Allah. Elohim. Amen. Jadi nggak usah risih saudara. Bentar lagi akan saudara-saudara kita akan melakukan ibadah puasa. Apa yang bisa kita berbuat untuk bantu mereka? Setidaknya kalau kita tidak bisa membantu, jangan engkau mengganggu ibadah mereka, amen? Amin. Mereka lagi melakukan ibadahnya dan mereka saudara kita. Jadi nggak usah kita enggak intoleran. Kita harus bertoleransi. Tadi judulnya apa? Anggaplah semua orang saudara. Karena memang mereka saudara kita, firman Tuhan yang berkata buat saya. Anak si Abraham siapa? Yang pertama dari siapa? Ismail. Ya itu kalau kita ikuti sejarah keturunan itu, saudara kita bisa. Jangan mereka jangan merasa jadi atau tidak. Mereka saudara kasih mereka, amen. Amen. Jadi pada saat ini, ya, firman Tuhan menegaskan saudara, jangan pernah engkau memandang sebelah mata mereka. Mereka adalah saudaramu, dan bahkan janji kepada mereka ada. Mereka menjadi bangsa yang besar, dan itu terbukti pada saat hari ini itu terbukti. Mereka menjadi suatu bangsa yang besar. Itu janji Tuhan, dan janji Tuhan dia dan ada. Janjinya kepada bisa apa saudara? Kita akan sangat banyak. Terbukti saudara. Agama terbanyak. Tapi tidak, bukan tentang agama. Memang Kristen terbanyak di dunia. Tapi bukan tentang agama saudara. Ini tentang Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan membawa agama, tapi membawa keselamatan. Amen. Mari kita buktikan lagi bahwa mereka adalah saudara kita. Kita baca di 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6. Ini ayatnya sangat memberkati bagi saya pribadi, ya. 1 Korintus 8 ayatnya yang ke-6. Saya harap kita baca dengan serentak, tidak usah berlomba-lomba, nikmati firman Tuhan. Amin. Belum berkeringat ya. Masih ada.
Amen. Amin. Kita baca 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 dengan pelan, dengan serentak 3, 2, 1. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang hidup kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu dan yang karena Dia kita hidup. Amen. Siapa pencipta segala sesuatu? Yesuslah pencipta segala sesuatu. Pencipta dunia, pencipta manusia, yang memberkati, artinya yang memberkati keturunan Ismail, yang memberkati keturunan Ishak. Jadi kalau kita satu pencipta, saudara, apakah kita bukan saudara? Dan pencipta kita mengajarkan kita tadi apa? Kasihi. Bisa kita artikan, sedangkan musuh aja kita disuruh untuk mengasihinya, apalagi mereka saudara kita, ya men? Musuh aja disuruh harus kita kasih, apalagi saudara kita. Gampang tak? Tidak gampang. Orang yang menganiaya kita, orang yang menyakiti kita, harus kita kasih, tidak gampang. Tetapi ingat tadi apa katanya kepada Hagar? Ya? Pergilah kepada nyonya, biarkanlah dirimu ditindas, tetaplah berbuat baik. Sudah sakit kali itu kan, katanya. Tidak bisa lagi Bang. Belum ada apa-apanya, belum ada apa-apanya itu. Tuhan yang adalah Allah itu, ya, pencipta segala sesuatu, dan yang tadi dikatakan yang oleh karena Dia kita hidup. Satu Tuhan saja, satu Allah saja, yaitu Yesus Kristus. Yang karena Dia kita hidup. Apa yang dilakukan kepadanya saat Dia datang memberikan kasih ke dunia? Juga dicaci, dimaki, bahkan digantung, bahkan disalibkan. Dan Dia mati untuk kita. Nah ini baru diizinkan pencobaan kita ya. Tuhan, udahlah Tuhan, selesaikanlah pencobaan ini, kalau enggak cabutlah nyawaku. Nah sama lebay geng, udah enggak sanggup lagi aku. Aku tak sanggup lagi. Lebay loh. Nikmati hidup ini, amen. Enak hidup ini, nikmati masa-masa proses. Engkau saat masa lalu selesai, ya, saat engkau bisa mengampuni, itu engkau merasakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Lalu, maka, jadi tadi di situ dikatakan saudara, tidak ada alasan untuk tidak mengasihi. Amin. Cuma berikan suatu alasan untuk kau tidak mengasihi. Coba berikan kepada Tuhan satu alasan untuk kau tidak mengasihi, sesuai dengan firman yang kita pelajari. Tak ada alasan. Tapi Tuhan, Dia sudah menyakiti aku sampai kali, hancur keluargamu, masuk penjaramu, bahkan ada keluargamu yang meninggal gara-gara dia, gara-gara ini, gini semua. Apa kata Tuhan? Kembali lagi ke pasal 1. Ya? Kasihi musuh. Tuhan bisa berkati engkau lebih lagi, bisa memberikan kebahagiaan lebih lagi. Kasihi. Amen. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengasihi. Kita buka sebagai ayat penutup di Matius 22. Panjang sebenarnya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. 27 sampai 40. Amin. Ini berprinsip di sini hukum terutama.
Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38 lagi berkata demikian, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Ayat 40, pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Gampang aja hidup ini. Engkau mau hidup bergaul enak, ya? Anggap semua saudara. Coba kau bayangkan kalau semua orang adalah saudaramu, adalah sahabatmu. Dan susah-susah kali hidup ini. Banyak orang yang peduli kepadamu. Amin. Banyak orang yang peduli kepadamu. Saya coba buktikan itu. Ya, saya coba buktikan itu saudara. Anggap semuanya adalah saudara. Apa yang terjadi kalian lihat sendiri. Aku orang yang paling enak. Jadi apa sih? Tak tahu. Saya mau belajar di dalam Tuhan. Walaupun saya masih terikat dalam dosa, nggak munafik enggak. Saya masih berdosa, mungkin paling berdosa. Sadar saya manusia berdosa. Sadar saya manusia berdosa, saya mau bertobat. Pelan-pelan. Saya belum bisa bilang saya sudah bertobat juga. Tapi saya mau menikmati proses demi proses. Amin. Amin. Dari poinnya pertama, kasihi Tuhan Allah. Lalu kasihi sesama seperti dirimu sendiri. Ini poinnya saudara. Yang pertama, poin yang pertama dalam sini, anggap semua orang saudaramu sekalipun mereka begitu sering menyakitimu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Tuhan berkata kasihilah musuhmu, berkati dia. Kita harus berdoa kepadanya. Kita harus mencontoh teladan Bapa kita yang mengampuni dan sempurna. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, jangan hanya ramah kepada orang yang baik. Ucapkan salam kepada semua orang. Jangan panas hati melihat agama lain. Terus poinnya lagi, Tuhan berkata sekalipun engkau disakiti, biarkanlah, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amen. Poinnya yang kelima, kita yang berbeda namun kita satu. Tadi kita sudah baca, kita satu saudara, satu pencipta. Amen. Lalu poinnya yang terakhir, saat engkau mengampuni, saat engkau mampu mengampuni semua orang adalah saudaramu, mengasihi mereka sama seperti dirimu sendiri, terimalah dan rasakanlah kehidupan yang indah, engkau akan dikasihi. Saat engkau mau mengampuni, melepaskan pengampunan dan menganggap semua orang adalah saudaramu, buktikan pasti banyak perubahan dalam hidupmu. Banyak perubahan. Kalau engkau anggap semua orang adalah saudaramu, kasihi mereka, banyak sekali perubahan saudara. Kita banyak channel, banyak teman, banyak saudara. Ada aja nanti orang yang mengangkat kita. Tuhan jamah hatinya ini. Dan banyak orang yang mengasihi kita. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasihi sesamamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada saudara yang ingin menambah, dipersilakan dari roti. Nah, maupun John Samuel, Eda, Tulang, Mas, Mr. Buncit, Pati Murad, cukup, Joker. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mr. Tolo. Shalom saudara. Shalom. Baik, kembali ke jadwal kita untuk ibadah kita besok. Lihat hatiku, apa
apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari kita ulang lagi. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis. yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu Yang tak pernah habis. yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di surga, kami akan selalu berjuang ya Tuhan Yesus untuk menghadapi kehidupan kami ini.
tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Yang Kau mengajari kepada kami untuk kami mengasihi musuh kami ya Tuhan Yesus. Bagi kami ini adalah hal yang paling berat Tuhan Yesus. Tetapi kami yakin dan percaya campur tangan-Mu akan membawa kami ya Tuhan Yesus untuk saling mengampuni. Terima kasih Bapa. Biarkanlah firman itu tinggal hidup di dalam hati kami. Dan izinkan kami untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan, yang mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini hari. Yang membawa firman, yang memainkan alat musik dan membawa pergiannya Tuhan. Engkau berkati kami, pakai kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Orang tua kami, sanak saudara kami, anak istri kami, mereka yang kami kasih. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna di atas mereka Tuhan. Kasih karunia-Mu selalu ada di atas mereka Tuhan. Berkat-Mu selalu melimpah di atas mereka. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, walaupun kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan Yesus, tapi kami mengandalkan Engkau ya. Kami berdoa, kalau ada yang sakit di antara keluarga kami ya Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan aku dalam nama Tuhan. Yang berbeban berat Engkau ringankan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk lapas tempat tinggal kami ini Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada pemimpin kami ya Tuhan. Biarlah kehendak menjadi di tempat ini. Biarlah kami saling mengasihi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tidak ada perbedaan di antara kami. Kami adalah semuanya saudara Tuhan Yesus. Bukalah hati kami. Izinkan kami untuk berbuat apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati tanah air tempat ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kami semua berteduh di sini dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu dan Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus, yang selalu setia membimbing kami ya Tuhan, menegur kami, mengajari kami ya Tuhan Yesus, untuk masa depan kami ya Tuhan. Engkau berkati dia ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan Yesus, anak-anaknya, keluarganya, pelayanannya Engkau berkati Tuhan. Cukupkan mereka selalu kemanapun mereka pergi menyebarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuntun langkah mereka ya Tuhan, supaya banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang ada di Blok A ya Tuhan Yesus. Ampuni dosa kesalahan mereka, ajari mereka selalu ya Tuhan Yesus. Izinkan mereka untuk kembali kepadamu ya Tuhan. Mungkin kesalahan yang mereka perbuat adalah satu kesalahan, itu ya Tuhan Yesus adalah ujian bagi mereka ya Tuhan, supaya mereka lebih dekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk puasa saudara-saudara kami ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau menyertai mereka, biarlah Engkau yang melindungi mereka, biarlah Engkau yang menguatkan mereka dalam ibadah puasa mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup doa kami ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu bumi seperti di surga. berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, benarkanlah kami kesalahan kami, Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.